Penutup bulan Juni memasuki bulan Juli. Menurut ramalan Joyoboyo, di tahun ini weton legi harus bersiap, harus hati-hati. Karena apa? Karena memasuki zaman Kala Bendu atau disebut dengan zaman Kala Sura. Ujian gede atau menerima wahyu kejayaan. Salam rahayu, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, jumpa kembali sahabatku yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai penutup Juni memasuki bulan Juli. Menurut ramalan Joyoboyo, weton legi di tahun ini mengalami gejolak, masa prahara gawat di puncak zaman Kala Bendu. Nah, ini sangat bahaya sekali bagi pemilik weton legi. Karena apa? Karena bulan Juni dan bulan Juli termasuk pintu rezeki terbuka lebar, dan gelombang rezeki meningkat pesat. Tetapi weton legi harus bersiap dan hati-hati. Karena apa? Karena ujianmu gede. Weton legi diuji besar-besaran, tetapi memiliki rezeki yang luar biasa apabila pemilik weton legi mampu mengendalikan emosi dan mengelola batin dengan bijaksana. Dalam beberapa tafsir primbon, bahwa di bulan Juni, penutup Juni memasuki bulan Juli, disebut dengan puncak zaman Kala Bendu atau zaman Kala Sura. Fase guncangan besar-besaran, dan ini diyakini memicu perubahan tatanan kehidupan zaman baru. Menurut ramalan Joyoboyo, di tahun ini weton legi kembali jadi suatu perbincangan dunia yang memanas di kalangan budaya Jawa. Hati-hati pemilik weton legi, uripmu bakal mulya. Ojo kuatir apabila jenengan mampu mengendalikan emosi dan kelola batin dengan bijaksana. Dijogo lesane. Yang mengejutkan bagi mereka yang memiliki weton legi disebut menjadi titik kunci di dalam pusaran energi. Karena apa? Karena weton legi dalam posisi gawat dalam ramalan Joyoboyo di bulan Juni memasuki bulan Juli. Dan di situ orang Jawa menyebut dengan akan memasuki bulan Suro. Nah, ini harus siap weton legi dan waspada. Tetapi di dalam tafsir kejawen, istilah gawat atau masa prahara bukan berarti sekedar celaka, atau beberapa orang menyebutkan sebagai fase yang sangat rawan, fase genting sebelum menuju di tingkat kejayaan. Dalam resesi global, ekonomi yang tidak pasti, sehingga gejolak sosial
Mereka yang memiliki weton legi ini dipercaya memegang sebagai peran penyeimbang arah zaman. Lho ya ta. Aja kuwatir weton legi. Uripmu bakal mulya. Tetapi harus mampu mengendalikan diri. Itu kunci utama. Dikaitkan dengan Jayabaya, menyebutkan bahwa di era Kala Bendu, dan ini adalah masa gara-gara, masa goro-goro nilai dan tatanan yang lama telah runtuh sebelum lahirnya babak yang baru. Loh, diperhatikan betul-betul lagi. Di bulan Juni memasuki bulan Juli, tepatnya bulan Suro menurut orang Jawa, tahun ini sebagai titik kulminasi transisi. Disebut dengan pergeseran dan puncak zaman Kala Bendu. Dan ini menurut tafsir spiritual Jawa. Zaman Kala Bendu ditandai dengan kebingungan massal atau salah. Kebingungan massal salah, nilai-nilai benar dan salah seakan terbalik. Situasi ini diyakini selaras dengan kondisi global penuh dengan ketidakpastian ekonomi, tekanan finansial, dan perubahan sosial cepat. Siapa saja yang memiliki weton legi, ojo kuatir. Ndonga, usaha, dan bekerja keras. Niscaya uripmu bakal mulya di kemudian hari. Ojo kuatir. Ndonga usaha, jangan pantang menyerah. Ojo malas beribadah. Itu yang penting, kunci utama. Ojo malas beribadah. Dalam ramalan Jayabaya, di tahun 2026 ini, tepatnya di bulan Juli, bumi mengalami fase surut atau disebut dengan mengecil. Dan ini suatu simbol tekanan yang besar dirasakan seluruh masyarakat dunia. Loh ya ta. Hawane ora karu-karuan. Cuaca yang ekstrim. Fenomena alam tak menentu. Bencana alam di mana-mana. Hati-hati. Weton legi. Hingga gejolak ekonomi dianggap sebagai proyeksi fisik dari gejolak batin kolektif. Loh. Tahun berbahaya 2026. Hati-hati. Apalagi sebentar lagi memasuki bulan Suro. Di tahun ini, mereka yang memiliki weton legi menjadi sorotan dunia. Karena apa? Karena dalam kosmologi Jawa, weton legi ini berada di arah timur, warah wetan, melambangkan matahari terbit, metune srengenge. Dan ini suatu awal baru dan sebuah harapan. Untuk unsur weton legi ini dikaitkan dengan angin atau udara, elemen yang menyejukkan batin, menyejukkan hati, tetapi juga bisa menjadi besar api. Nah, bisa membesarkan api. Bahaya sekali weton legi ini. Harus siap, dijogo, jaga sikap, dan jaga lesan. Dan kenapa weton legi ini disebut dengan gawat atau rawan? Sebuah masa ujian yang berat
sebelum menuju kejayaan sejati. Tekanan finansial menjadi ujian di awal. Soro dhisik. Lho ya toh. Adi berakit-rakit ke hulu. Menjadi ujian awal tekanan finansial. Di luar sana banyak yang merasakan utangnya numpuk, rezeki ini seret atau mampet. Dan dalam fase ini sebagai proses pembersihan batin seseorang. Di tahun ini dengan energi api kolo bendu dianggap bertabrakan dengan elemen angin. Hati-hati dan waspada. Jangan sampai terpancing, dan jika mereka terpancing emosi, situasi justru memburuk. Kuncinya tekanan, ketenangan, dan menjaga sikap. Nah ini kuncinya, ketenangan, ketenangan batin dan menjaga sikap, atau disebut dengan pasrah diri. Sebelum datangnya kemakmuran yang sejati. Miturut Primbon Jowo menyebutkan bahwa fase ini disebut sebagai masa koleksi, masa seleksi, atau disebut dengan penyaringan, fitnah, dan renggangnya pertemanan sebagai proses menyingkirkan energi-energi yang negatif pada diri kita. Harus siap di bulan Juni memasuki bulan Juli. Harus siap. Ngoten lagi karena apa? Orang menyebutkan sebentar lagi masuk malam 1 Suro, dan di bulan Suro rezeki weton lagi mengalami peningkatan atau turun drastis. Nah ini diperhatikan, harus waspada dan pasrah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, usaha dan berdoa. Dan weton lagi diramalkan akan memasuki fase kemakmuran di kemudian hari dan kejayaan sejati di masa yang akan datang. Apabila jenengan pemilik weton legi harus mampu dan siap mengelola batin. Karena apa? Karena musuhmu adalah dirimu sendiri. Nah ini harus siap kelola batine. Dan perbanyak baca sholawat setelah sholat 5 waktu. Niscaya hidupmu takkan pernah kekurangan suatu apapun hingga usia tua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.